Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan jernih datang dari segala penjuru arah. Umat sedharma yang berbahagia, puja angayu bahagia kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertewara nugraha Ida, kita diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas kita, walaupun saat ini kita sedang berada di dalam pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Gede Aditya Simpati Aji, akan memberikan sebuah pesan Dharma yang berjudul Catur Purusa Arta sebagai dasar pijakan menuju puncak kebahagiaan dalam hidup. Umat sedharma yang budiman, jika kita berbicara mengenai tujuan, kita sebagai manusia memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan itu tercipta dari dalam diri kita sendiri agar kita menemukan yang namanya kebahagiaan. Dan mungkin akan berpengaruh juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, tidak semua orang akan ikut merasakan tentang apa yang kita rasakan mengenai tujuan dan kebahagiaan. Akan tetapi, sebuah kebahagiaan dan tujuan itu kita yang membuat, dan bukan orang lain, dengan salah satu kunci, yaitu keyakinan. Seperti yang termuat di dalam Yajur Weda, Sradaya Satyam Apnoti. Dengan keyakinan, kita akan mencapai sebuah tujuan. Namun, pada zaman sekarang, di mana dikatakan zaman Kali Yuga ini, banyak orang-orang yang meyakinkan dirinya bahwa cara yang digunakan itu adalah benar. Di dalam kehidupan ini kita bisa memilih jalan. Yang pertama adalah jalan kebenaran. Yang kedua adalah jalan keburukan. Seperti halnya seorang koruptor yang memilih jalan untuk korupsi, untuk memenuhi keinginannya agar memiliki banyak uang, dan tujuannya untuk menjadi orang kaya. Kita tidak menyalahkan orang-orang untuk mencapai tujuannya. Namun, jika cara yang digunakan adalah salah, kepada siapapun kita mengatakan bahwa cara yang kita gunakan adalah benar, itu adalah hal yang keliru. Lalu, bagaimana caranya mewujudkan tujuan itu sendiri dan menciptakan kebahagiaan dengan cara yang baik dan benar? Umat sedharma yang saya kasihi, di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal yang namanya ajaran yang relevan dengan tujuan dan kebahagiaan, yang mana disebut dengan Catur Purusa Arta. Catur Purusa Arta memiliki arti tentang 4 tujuan hidup manusia. Yang mana tahap awal itu adalah melaksanakan dharma. Dharma di sini bisa memiliki arti sebuah kewajiban dan juga memiliki arti sebuah kebenaran. Ketika kita melakukan sesuatu, hendaknya berpegang teguhlah dengan dharma itu sendiri. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik dan benar,
maka kita akan mencapai tujuan kita. Seperti yang termuat di dalam kitab Sarasa Muscaya, Sloka 14 bersabda, Dharma wa plawonanya Swargam sama piwancatam Sajana upani jastatam Jalade paramicata. Artinya, yang disebut Dharma adalah jalan untuk pergi ke sorga. Seperti halnya perahu yang merupakan sebuah alat bagi saudagarnya untuk mengarungi lautan yang luas. Jika kita melakukan sesuatu dengan berpegang teguh dengan Dharma itu sendiri, maka Dharma inilah yang akan mengantarkan kita menuju tujuan kita dan menciptakan sebuah kebahagiaan di sana. Setelah kita melakukan Dharma pada melakukan sesuatu, ketika kita sudah melakukan Dharma di dalam berbuat, barulah kita mencari harta, atau di dalam catur purusa arta disebut dengan arta. Namun, ketika kita memperoleh arta itu sendiri, haruslah berpegang teguh dengan Dharma, agar arta yang kita peroleh dapat berkualitas dan bermanfaat tentunya. Ketika kita sudah melakukan sesuatu untuk memperoleh Dharma dan arta itu sendiri, ketika kita sudah memperoleh arta dengan cara yang benar, dengan melakukan sebuah Dharma kita, maka barulah kita bisa memenuhi keinginan kita sebagai manusia. Di mana keinginan itu, jika kita lihat di dalam catur purusa arta, disebut dengan kama. Mengapa kita harus memenuhi keinginan kita? Karena jika kita sudah memenuhi keinginan kita, maka di sanalah letak kebahagiaan kita. Sebagai akibat sebuah keinginan kita yang sudah terpenuhi. Kebahagiaan apabila keinginan itu sudah terpenuhi dengan Dharma, itulah yang disebut dengan moksa. Moksa di sini adalah moksa di dalam kehidupan nyata. Ketika kita berbicara moksa di dunia akhirat atau dunia niskala, maka moksa itu dikatakan menyatunya Atman dengan Brahman. Namun, jika kita berbicara moksa di dalam kehidupan kita, hal ini dibuktikan dengan adanya kebahagiaan dan tujuan kita yang sudah tercapai, di mana kebahagiaan dan tujuan itu hanya kita yang dapat merasakannya dan bukan orang lain. Umat sedharma yang saya kasihi, 4 tahapan di dalam catur purusa arta yang tadi saya paparkan, kita ibaratkan sebagai seorang pendaki yang sedang menuju puncak-puncak bukit dengan berbekal tongkat kayu. Tongkat kayu ini kita ibaratkan sebagai Dharma yang dipegang teguh oleh seorang pendaki itu. Di mana seorang pendaki itu sedang menuju 3 puncak. Puncak pertama itu adalah puncak arta. Lalu puncak kedua itu adalah puncak kama. Dan yang puncak paling tinggi atau puncak yang ketiga itu adalah puncak moksa.
di mana moksa itu adalah kebahagiaan kita. Ketika seorang pendaki telah berada di dalam puncak yang paling tertinggi, maka ia akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Mengapa? Karena ketika seorang pendaki sudah berada di puncak tertinggi, maka ia sangat bahagia. Ia akan melihat pemandangan yang ada di bawahnya dan sudah mencapai tujuannya, yaitu berada di dalam puncak. Sama halnya dengan manusia. Ketika manusia sudah berada di puncak yang paling tertinggi, manusia itu akan banyak melihat kebahagiaan di sekitarnya. Analogi tadi memberikan kita amanah agar jika kita melakukan sesuatu, lakukanlah kewajiban kita dengan baik dan benar. Karena ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan baik dan benar, maka hal itu akan berdampak positif bagi kita dan akan berguna oleh orang lain juga. Jika kita sudah melaksanakan dharma atau kewajiban kita, maka di sana akan mendapatkan sebuah hal yang positif, di mana itu berguna bagi kita untuk diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Umat sedharma yang berbahagia. Itu tadi penjelasan atau pemaparan materi sebuah pesan dharma dari saya, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati pemirsa pendengar Pelita Dharma. Akhir kata, saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.